Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 12 Maret 2021. Hari biasa dalam pekan ketiga Prapaskah. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 12, ayat 28 sampai dengan ayat 34. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini yang kita dengarkan bersama tadi, menunjukkan kepada kita tentang dialog yang benar dan membawa keselamatan. Dalam banyak perikop, ahli Taurat dan orang Farisi sering diidentikan dengan pertanyaan yang menjebak atau hanya sekedar ngetes mencoba Yesus. Mereka mempersoalkan sesuatu hanya untuk menjatuhkan Yesus. Mereka sebenarnya tahu jawabannya, tetapi dengan sengaja memberi pertanyaan yang menjebak supaya keinginan mereka, yakni Yesus dipersalahkan, dapat terpenuhi. Tetapi perikop kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saudara yang terkasih, kalau kita amati, yang bertanya adalah seorang ahli Taurat. Sama dengan kisah-kisah yang lainnya, Yesus pun juga menjawab pertanyaan itu dengan baik. Seperti itu terjadi dialog antara Yesus dengan ahli Taurat yang didengar oleh orang banyak. Akhir kisah biasanya menjelaskan bahwa yang bertanya gusar atau tidak senang, atau bahkan merencanakan yang buruk untuk Yesus. Tetapi perikop ini justru Yesus menutup dengan kata-katanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Itulah berkat dari Yesus untuk orang itu. Maka saudara saya yang terkasih, kita bisa belajar satu hal menarik untuk masa Prapaskah ini, yakni bahwa kita mesti menggunakan kecerdasan kita untuk kebaikan dan keselamatan. Kebaikan yang kita miliki sudah semestinya untuk mendukung kebaikan-kebaikan lainnya. Jika selama ini kita masih memakai kecerdasan kita untuk menipu orang lain, saatnya kita perlu bertobat. Jika selama ini kita memakai jabatan hanya untuk kepentingan sendiri, saatnya juga untuk pertobatan dan kembali ke jalan yang semestinya. Saudara-saudari yang terkasih, ahli Taurat itu tidak memakai kecerdasannya untuk menjatuhkan Yesus. Kebenaran yang Yesus tegaskan diamini olehnya, tidak dibantah, apalagi dibelokkan. Maka buahnya adalah berkat dari Yesus. Demikian dengan kita, perlu meniru apa yang dilakukan ahli Taurat itu. Daya kebaikan yang kita miliki untuk mendukung kebaikan yang lainnya. Maka
terbentuklah network kebaikan yang tidak berciri multilevel. Cirinya adalah jaringan kebaikan yang Kristiani. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu dan menyadari bahwa mencintai diri sendiri adalah menerima diri sendiri apa adanya, termasuk pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, entah yang disadari maupun yang belum atau tidak disadari. Jika kita belum selesai dengan penerimaan diri kita, diri sendiri apa adanya, jangan pernah berharap kita bisa mencintai sesama, apalagi mencintai Tuhan. Bahwa dengan menerima diri sendiri apa adanya, kita dapat menerima orang lain seperti apa adanya mereka, tanpa menuntut orang lain menjadi seperti maunya kita. Saudara yang terkasih, mencintai seseorang saat kita tidak merasa aman adalah hal yang perlu diperjuangkan dengan keras. Inilah yang dimaksud dengan mencintai dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Lalu, mencintai Tuhan saat kita memperoleh musibah, penderitaan, kegamangan hidup, keputusasaan, merupakan pergulatan batin yang mendalam dan memurnikan iman kepada Tuhan. Hidup seperti itulah yang disebut hidup yang bertumbuh, berkembang, dan hidup yang selalu menghasilkan buah. Saudara-saudari yang terkasih, mencintai Tuhan dalam keadaan apapun menumbuhkan seseorang menjadi pribadi yang tenang, teguh, mantap, tangguh, pasrah, dan bahagia. Pribadi seperti inilah yang selalu diinginkan Tuhan bagi kita. Menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang tulus, luas, tinggi, dan dalam, yang selalu menebarkan ketenangan bagi siapa saja. Sudahkah kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita? Saudara saya terkasih, orang beriman bisa jadi kadang-kadang tergelincir pada sikap cinta kepada Allah, tetapi bisa sekaligus bengis terhadap sesamanya. Kita bisa menunjukkan kasih kepada Allah dengan setia ke gereja, mengikuti persekutuan doa, aktif melayani, dan seterusnya. Namun di sisi lain, kita mungkin saja tetap menyimpan kebencian dan kemarahan terhadap orang lain. Di sini kita lebih suka memendam kepahitan daripada melepaskan pengampunan. Atau kita tidak peduli dan masa bodoh terhadap orang yang terhilang, enggan menyampaikan kabar baik kepada mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, tambahkanlah senantiasa cinta kasih-Ku kepadamu, agar dengan cinta itu aku dapat bertumbuh menjadi orang yang tenang, mantap, kuat, dan senantiasa bahagia dalam menghadapi semua perjuangan hidupku di dunia ini. Jadikanlah hatiku penuh dengan cinta seperti hati-Mu, ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.